Halo, perkenalkan nama saya Laila Fitriani, NIM 2105030051. Di Indonesia, dalam berbagai kasus bullying sudah tidak asing terdengar di telinga bagi para pengamat media massa, media elektronik televisi, penyiar menjelaskan melalui media elektronik radio, dan para wartawan menuliskannya di berbagai surat kabar. Seringkali hukum dan pemerintah kurang cepat dan cermat dalam menangani kasus bullying yang terdapat di Indonesia, yang pada akhirnya bagi para pelaku dan korban bullying terus bertambah seiring berjalannya waktu. Semakin banyak yang jahat dan semakin banyak pula yang tertindas. Kasus bullying di Indonesia. Dalam sumber depoedu.com, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengenai kasus bullying yang terdapat di Indonesia pada 2 tahun terakhir, 2020 dan 2021. Juga tahun ini, yaitu 2022, mengalami peningkatan dalam kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2020, KPAI mencatat 119 kasus. Pada tahun 2021, KPAI mencatat hanya 52 kasus bullying di lingkungan sekolah dan 168 kasus di dunia maya yang dimana proses belajar dilakukan secara daring, sehingga kasus yang terjadi di lingkungan sekolah rendah. Dan data pada tahun 2022, KPAI melaporkan adanya kasus kekerasan fisik dan mental yang terjadi di lingkungan sekolah sebanyak 226 kasus, termasuk 18 kasus bullying di dunia maya. Pengertian bullying. Bullying menurut Sejiwa 2008 adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Bullying menurut psikolog Andre Mellor adalah pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan ia takut apabila perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi, sedangkan korban merasa tidak berdaya untuk mencegahnya. Bullying tidak lepas dari adanya kesenjangan power atau kekuatan antara korban dan pelaku, serta diikuti oleh pola repetisi atau pengulangan perilaku. Faktor bullying. Yang pertama, keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Yang kedua, sekolah. Tidak memperhatikan anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka
untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya. Misalnya, berupa hukuman yang tidak membangun, sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Tiga, faktor teman sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang-kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dengan usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang keempat, kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dengan kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering pemalakan antar siswanya. Jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Jenis penindasan secara fisik diantaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang tertindas, hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas. Yang kedua, bullying verbal. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pertanyaan-pertanyaan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa peremasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, email yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji, serta gosip. Yang ketiga, bullying relasional. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa yang kasar. Yang keempat, cyberbullying. Bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying baik dari SMS, pesan di internet, dan media sosial lainnya. Pelaku bullying dengan pelecehan verbal dapat dijerat dengan pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76C Undang-Undang 35/2014 yang menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Pada pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur bahwa barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.